Halo Sobat IMC, dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Astri Ovi menyapa kembali Sobat IMC yang menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Hari ini tentunya kita punya tema yang juga sangat spesial sekali. Ini berhubungan dengan para wanita yang sudah memasuki usia-usia yang mungkin sudah dibilang lebih senior nih, karena kita akan membahas soal apa yang harus dilakukan saat menopause. Dan tentunya juga pastinya kita akan membahas judul ini dengan sangat detail sekali. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan seputar menopause ataupun seputar cek fakta reproduksi perempuan lainnya, Anda bisa menggunakan Instagram dari @rs.imc untuk bisa langsung DM mengirimkan pertanyaan Anda langsung menuju ke direct message dari Instagram @rs.imc. Baik, yang pastinya juga Anda bisa langsung komen di YouTube channel kita yaitu RSIMC kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Dan tentunya seperti biasa juga ya, di Cek Fakta Reproduksi Perempuan saya nggak akan sendirian. Saya akan mengundang ada Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo Vi. Apa kabarnya dok? Baik. Kita sudah lama ya nggak menyapa-nyapa dan juga ngobrolin nih soal cek fakta reproduksi perempuan. Iya. Nih makin penasaran karena ngomongin soal menopause ini adalah hal yang bisa dibilang masih tabu karena jarang diomongin sama orang-orang, terutama Betul. perempuan, tapi harus dihadapi oleh setiap perempuan. Betul. Nah, sebelum kita ngebahas soal itu, mungkin boleh dijelaskan dulu dok, sebenarnya menopause itu apa sih? Oke, menopause adalah berhentinya haid seorang perempuan selama 12 bulan berturut-turut. Ya, itu sudah established Anda menopause. Ya, jadi menopause ini sebetulnya berakhirnya fungsi dari indung telur atau ovarium untuk memproduksi hormon. Jadi hormon-hormon perempuan sudah di titik nol, sudah tidak ada lagi hormon yang diproduksi dan hitungannya 12 bulan berturut-turut tidak mens, Anda sudah establish menopause. Oke. Jadi bisa dibilang kan ada perempuan yang juga mungkin menstruasinya tidak teratur, tapi kalau misalnya sudah sampai ke maksimalnya 12 bulan tidak menstruasi, itu sudah bisa dipastikan adalah menopause. Iya, betul. Oke, seperti itu. Nah, biasanya di usia berapa sih dok terjadinya menopause ini? Menopause rata-rata usianya pada wanita Indonesia itu range-nya 48 sampai 52 tahun. Tapi tentunya masing-masing individu bisa bervariasi. Nah itu soalnya beda-beda kan waktu menopause-nya dok. Betul, rata-ratanya 48 sampai 52 tahun. Jadi jika Anda sudah dalam range usia tersebut ya dan sudah 12 bulan berturut-turut tidak mens ya, ceklah untuk memastikan sudah menopause atau belum, harus cek juga ke dokter SPOG. Ya, untuk dicek bagaimana apakah masih ada sel-sel telur di indung telur. Ya, biasanya kita bisa lakukan yang simple aja, USG transvaginal untuk memastikan indung telurnya bagaimana kondisinya. Oke, jadi masih tetap bisa dilihat ya dok ya. Jadi makanya harus diperiksakan terlebih dahulu. Nah, masalahnya kadang nih seorang perempuan nggak tahu dok gejala-gejalanya menuju ke menopause itu apa aja sih. Jadi kaget nih tiba-tiba kok mensnya berhenti gitu. Nah, biasanya gejalanya apa tuh dok? Nah, jadi sebelum masuk usia menopause tadi, sebetulnya ada kondisi yang namanya pramenopause. Pramenopause ini adalah kondisi sebelum menopause itu benar-benar terjadi. Ya, biasanya rata-rata seorang perempuan di atas usia 40 tahun itu sudah masuk kondisi pramenopause sebetulnya. Ya, jadi jarak antara pramenopause ke menopause ini bisa lebih dari 5 tahun kadang-kadang, tergantung dari kondisi masing-masing perempuannya. Ya, nah pramenopause itu mulai ada gejala-gejala seperti hot flashes. Hot flashes itu serangan panas mendadak, kemudian hilang. Ya. Panasnya gimana nih dok? Panas yang bisa bikin keringetan tuh. Ya, serangan panas mendadak. Orang lain nggak kepanasan, dia sendiri kepanasan.
ya serangan panas mendadak. Oke. Kemudian nyeri-nyeri sendi ya, sakit-sakit badan, pegel, kulit terasa kering. Misalnya pada beberapa orang yang sensitif ya bisa juga terjadi depresi atau bad mood, kita bilangnya bete, terus maunya ngomel mulu gitu ya. Itu bisa salah satu gejala pramenopause. Ya, tetapi memang semuanya sekali lagi itu kan keluhan subjektif ya. Harus dipastikan dulu data objektifnya ke dokter kandungan tentunya. Oke, dan itu bermasalah soal mood tadi itu mungkin karena hormon juga ya dok ya? Iya, bisa. Yang mempengaruhi. Bisa banget. Oke, tapi kalau misalnya nggak jelas, masih bingung, ya paling benar ke dokter kandungan ya dok ya untuk mengecek ya. Betul. Untuk detailnya. Tapi kalau misalnya nih ada yang mungkin pernah melewati tahapan untuk pengobatan seperti pengangkatan rahim misalnya, nah itu tetap akan menopause juga nggak sih dok? Nah, jadi istilah menopause ini, pahami dulu istilah menopause ini adalah kondisi ketiadaan hormon, bukan ketiadaan rahim, bukan pula ketiadaan mens. Ya, jadi pada orang yang sudah dilakukan operasi pengangkatan rahim, tetapi indung telur atau ovariumnya masih ada dan berfungsi, tidak akan menopause. Ya, karena meskipun dia tidak mens lagi karena rahim sudah diangkat, tapi indung telurnya di kiri kanan itu sudah masih tetap aktif memproduksi hormon. Jadi sekali lagi hormon masih ada dan si wanita ini akan mengalami menopause sama seperti orang yang masih punya rahim. Ya, sesuai dengan penuaan alami pada indung telurnya aja. Nah, jadi orang-orang atau perempuan-perempuan yang divonis harus operasi angkat rahim tidak perlu takut dan khawatir kalau memang usianya belum usia menopause ya dan indung telurnya masih berfungsi oke. Ya, selama indung telurnya ditinggalkan, jadi yang diangkat hanya rahimnya saja. Jadi tidak perlu khawatir menopause dini. Ya. Untuk itu berarti mungkin perempuan yang sudah diangkat rahimnya itu masih tetap harus pengecekan rutin juga ya dok ya untuk mengetahui. Tentu. Ya, jadi pengecekan screening ginekologi atau check up ginekologi yaitu pap smear dan USG transvaginal harus terus dilakukan selama organnya masih ada. Ya, organ reproduksi mulai dari rahim, indung telur, mulut rahim itu harus dilihat-lihat dong. Ya. Kayak Ovi punya mobil kan juga harus di-maintain. Benar. Ya, ganti oli. Iya, betul. Sama, kita juga punya organ reproduksi juga harus di-maintain. Check up ginekologi kan cuma sekali setahun untuk diri sendiri. Iya, betul. Pap smear untuk mulut rahim. Kalau mulut rahim masih ada, harus tetap dilakukan pap smear. Ya, untuk indung telur, untuk fungsi hormon, ya tetap harus USG transvaginal. Karena selama organnya ada, dia kena kista misalnya atau kanker mulut rahim ya bisa saja. Itu gunanya cek ginekologi untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan organ kita. Oke, seperti itu ya dok ya. Berarti ini include juga untuk para perempuan yang sudah menopause ya? Betul. Harus tetap melakukan pengecekan rutin, minimalnya adalah 1 tahun sekali ya? 1 tahun sekali. Itu adalah pap smear dan juga pengecekan rutin ke ginekologi ya? Iya. Dok ya? Jadi pada ibu-ibu yang menopause sering terjadi salah kaprah. Ya, salah kaprahnya tuh begini, saya udah menopause ini, udah nggak ada hormon, nggak usah lagi dong ke dokter-dokter kandungan, ya nggak usah check up lagi kan udah ibaratnya tutup buku, sudah selesai. Jangan salah, ya. Justru pada kondisi menopause, Anda semakin tua, sel-sel Anda sudah mengalami aging proses juga, ya sel-sel yang mengalami aging proses ini gampang sekali berubah ke arah sel kanker, ya. Jadi itu gunanya check up ginekologi. Pap smear itu sebetulnya hanya sampai umur 60 tahun saja cukup. Ya, tetapi USG transvaginal untuk cek indung telur ya, itu harus dilakukan seumur hidup selama Anda masih punya indung telur meskipun sudah menopause. Ya, justru angka kejadian kanker ginekologi makin tinggi di saat Anda memasuki usia menopause. Itu pentingnya tetap terus lakukan check up supaya kalau ada apa-apa yang namanya deteksi dini kan kita mau tahu dalam kondisi yang paling awal supaya kita bisa atasi cepat sehingga sembuhnya juga 100%. Oke, jadi bisa dibilang check up ginekologi yang harus dilakukan itu yang pertama adalah pap smear. Pap smear untuk mulut rahim itu sampai usia 60 tahun. Dan juga yang kedua adalah USG transvaginal untuk indung telur, itu seumur hidup. Jadi 2 jenis itu yang memang selalu akan menjadi sahabat para perempuan ya. Ya, betul. Oke, nah
Kalau yang harus diwaspadai dok, ketika mungkin ingin memasuki waktu menopause gitu ya, pramenopause yang tadi dokter sudah jelaskan, atau mungkin pada saat sudah menopause yang harus diwaspadai biasanya apa sih dok? Oke, jadi di saat Anda menopause 12 bulan berturut-turut tidak mens, tidak boleh lagi terjadi perdarahan, ya, atau darah keluar dari vagina. Mau sedikit mau banyak, kalau itu darah yang keluar, segeralah datang ke dokter kandungan Anda untuk dicek. Ya. Jadi itu yang namanya postmenopausal bleeding. Ya, jadi perdarahan yang terjadi saat Anda sudah menopause. Itu harus dicek lebih detail, ya, apakah ada kanker di badan rahim, terutama kanker endometrium. Itu tidak ada deteksi dininya soalnya. Dokter harus lakukan periksa dalam dan USG untuk memastikan kondisi tersebut tidak ada. Kadang-kadang perlu dilakukan kuret untuk mengambil sampling dari dinding dalam rahim. Ya, yang paling kita takutkan kondisi kanker biasanya kalau pada postmenopausal bleeding. Meskipun kondisi jinak yang lainnya seperti polip, endometrium itu juga bisa terjadi. Karena itu segera datang ke dokter kandungan jika Anda mengalaminya. Oke, nah ini kalau misalnya dilihat pendarahan ketika seorang perempuan sudah menopause itu biasanya pendarahannya berbentuk seperti apa sih dok? Ini saya kan awam nih dok, ya pengen tahu aja apakah darahnya seperti darah menstruasi, apakah warnanya merah darah atau pink, coklat atau bagaimana? Jadi darah dalam bentuk apapun, Vi. Mau dia coklat, berupa spotting-spotting aja, mau merah atau coklat saja atau banyak atau campuran, ya, itu segera datang ke dokter kandungan. Oh, oke. Jadi seperti itu ya dok. Betul. Segala macam bentuk yang sudah mulai, wah ini kok kayaknya aku udah nggak mens tapi kok ada yang keluar lagi nih, itu harus segera karena kemungkinannya itu bisa jadi dari penyakit-penyakit tertentu ya dok ya. Betul. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya para perempuan di sini mau tetap sehat dok ketika sudah menopause, terjauhi atau jauh dari hal-hal yang tadi dokter udah ceritain, itu harus seperti apa sih dok? Jadi kalau urusan kanker ginekologi, ya penyebabnya kan kanker tidak diketahui, multifaktor antara hormonal, genetik, dan lingkungan. Penyakit yang tidak diketahui penyebabnya tentunya tidak bisa dicegah, dia akan datang setiap saat bisa. Ya sebisa-bisanya manusia kita harus hidup sehat tentunya. Hidup sehat, healthy lifestyle, makan makanan sehat. Ya, berolahraga, ya berolahraga, tidur cukup 8 jam sehari, ya kemudian juga manajemen stres itu juga penting, ya stres manajemen itu juga penting. Dan yang kelima, lakukanlah check up untuk kesehatan Anda setahun sekali lah minimal. Check up kesehatan secara keseluruhan ya, mulai dari cek lab darah, ya check up ginekologi yang tadi USG, transvaginal dan pap smear itu dilakukan. Itu 5 hal itu yang harus Anda lakukan supaya terhindar dari kejadian-kejadian kanker yang parah. Nah itu dia, bukan berarti ketika sudah menopause lepas semua ya dari perduniawian perempuan ya. Betul. Justru kita harus lebih fokus lagi untuk bisa hidup yang sehat, jangan lupa kontrol rutin juga agar bisa jauh dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ perempuan. Ya, betul. Oke, nah tapi dok kalau misalnya ada keluhan yang sangat benar-benar bikin sakit gitu ya dirasakan oleh seseorang perempuan yang sudah menopause, ini apa yang harus dilakukan? Oke, jadi datanglah ke dokter SPOG Kak, konsultan fertility dan hormon, untuk mendapatkan terapi suli hormon. Ya, jadi ada terapi suli hormon untuk mengatasi keluhan menopause yang sangat mengganggu. Ya, jadi misalnya depresi berat, ya, atau keluhan dispareni atau nyeri tiap kali berhubungan misalnya. Ya, keluhannya sangat mengganggu sampai menghalangi aktivitas normal sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup tentunya. Ya, di saat itu terjadi, datanglah ke seorang dokter ahli untuk mendiskusikan apakah sudah layak atau tidak mendapatkan terapi suli hormon untuk wanita menopause. Tentunya terapi suli hormon ini melewati screening dulu ya, screening, jenisnya juga seperti apa, pemantauannya seperti apa, itu akan dibahas detail saat konsultasi dengan dokter ahli. Oke, dan ternyata dokter subspesialis fertility dan hormon ini gak cuman bisa digunakan, didatangi oleh para pasangan yang ingin memiliki anak, tapi juga untuk yang
menopause ya dok Iya, ya? betul. Kan masalah hormon. Intinya masalah hormon. Oh iya Ya, juga masalah hormon ya. itu bisa mulai dari anak remaja misalnya, dia nggak datang-datang men sampai usia 16 tahun misalnya. Masuk juga ke Ya, situ. atau bleeding, perdarahan yang banyak saat menstruasi, baik pada anak-anak remaja atau ibu-ibu yang usianya sudah 40 tahun ke atas misalnya. Masalah hormonal, termasuk juga masalah hormonal pada wanita-wanita menopause. Itu datang ke dokter ahli. Oh seperti itu. Nah Iya. kalau untuk tahapan yang tadi tuh dok, yang suntik hormon itu biasanya dilakukannya mungkin tahapan-tahapannya dari pramenopause misalnya atau bagaimana? Biasanya dokter ahli akan memberikan terapi suli hormon bagi wanita yang sudah menopause. Sudah ya? Ya, sudah menopause dan mengalami keluhan yang sangat mengganggu kualitas hidupnya. Kalau keluhannya itu masih bisa ditolerir, ya biasanya dokter masih akan menahan karena ya ada efek sampingnya juga terapi suli hormon. Jadi itu yang akan didiskusikan antara dokter ahli dengan pasiennya mengenai terapi suli hormon ini detailnya. Oke, efek-efeknya apa sih dok kalau boleh tahu sedikit? Efek sampingnya antara lain kanker, ya, kanker payudara, kanker dinding dalam rahim atau endometrium itu bisa saja terjadi. Meskipun secara statistik resikonya lebih kecil daripada seorang perokok berat dapat kanker paru. Perbandingannya seperti itu, kurang lebih, ya. Tapi itu pentingnya konsultasi awal dengan dokter ahli karena dokter akan menilai nih pasiennya itu kira-kira bagusnya dikasih terapi suli hormon yang mana. Karena nggak semuanya berupa suntikan. Ada yang tablet, ada yang berupa krim, oles, ya ada yang berupa pads juga. Jadi macam-macam, tentunya bervariasi. Itu yang akan didiskusikan dengan dokter ahli saat konsultasi awal. Oke, seperti Iya. itu. Jadi ditentukan berdasarkan dari orangnya masing-masing seperti Betul. itu ya dok Iya. ya. Makanya harus langsung melakukan konsultasi ya dengan dokter yang bersangkutan seperti itu. Jadi biasanya nih kalau perempuan ya udah menjelang menopause itu udah mulai takut ya karena menopause itu identiknya sama keriput, makin tua Iya. gitu ya dok. Tapi sebenarnya sebagai seorang perempuan gak usah terlalu khawatir soal itu ya dok. Iya. Jadi banyak perempuan takut menganggap menopause adalah akhir dari segala-galanya. Itu pikiran yang harus dihindari, ya. Jadi kita harus tetap berpikiran positif, ya. Menopause ini bukan akhir dari segala-galanya. Dia hanya peristiwa alami yang akan terjadi pada setiap perempuan, ya. Yang kita embrace saja, disambut aja, Betul. ya. Karena itu peristiwa alami aja kok, bukan suatu penyakit sebetulnya menopause itu. Dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu menjalani hidup menopause secara tetap sehat dan berkualitas tentunya. Ya, itu yang akan didiskusikan dengan dokter ahli juga. Oke, Iya. seperti itu ya. Jadi nggak usah takut nih para perempuan untuk menjelang masa menopause karena itu adalah hal yang alamiah seperti yang tadi dokter bilang ya. Jadi seperti perempuan yang menstruasi itu sudah alamiah, perempuan hamil dan menyusui ya itu memang sudah kodratnya. Iya. Nah, menopause juga adalah salah satu tahapan kita sebagai Ya, seorang tahapan perempuan. berikutnya. Tahapan berikutnya seperti itu. Mungkin dokter ada yang lagi yang mau disampaikan untuk sobat IMC di sini mengenai soal menjelang menopause mungkin. Ya, sekali lagi wanita menopause tetap bisa hidup sehat dan berkualitas. Jadi menopause bukan momok yang harus ditakuti, tetapi kita sambut ya karena dia merupakan peristiwa alami saja. Tentunya dengan tetap menjaga pola hidup sehat dan berkonsultasilah dengan dokter ahli jika Anda mengalami keluhan-keluhan menopause. Nah itu dia, jadi bersahabatlah ya dengan dokter kandungan, terutama juga dengan yang memiliki subspesialis seperti dokter Caroline, karena siapa tahu nih nanti bisa jadi teman curhatnya ketika mau menjelang menopause. Dokter Caroline, terima kasih banyak untuk Sama-sama. obrolannya hari ini, luar biasa menarik sekali. Terima kasih juga Sobat IMC ya sudah menyaksikan YouTube series kali ini, Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Kalau ketinggalan dari episode-episode sebelumnya bisa dicek juga ya di YouTube series ini, dan jangan sampai kelewatan juga episode-episode berikutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya, silakan direct message langsung ke Instagram @rs.imc atau bisa aja langsung mungkin komen di video yang ada di YouTube seriesnya RSIMC. Kalau ada yang mau ditanyakan juga oleh Dokter Caroline, bisa langsung
menghubungi sosial medianya yang sudah muncul di layar, atau mungkin bisa ketemu ya di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Caroline. Terima kasih banyak Sobat IMC. Sampai berjumpa di video berikutnya.